Shalom kekasih Tuhan, selamat pagi. Saudaraku sekalian, Kristus bukan hanya mengajar dan meninggalkan teladan bagi kita melalui hidup dan perbuatan-perbuatan tangannya, tetapi ia juga mengajar dan mendidik kita melalui kematiannya. Kematiannya meninggalkan teladan dan warisan kehidupan yang sangat berharga untuk hidup batiniah yang benar. Itulah alasan Paulus ketika ia berkata, sebagaimana tertulis di dalam suratnya kepada jemaat Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kekasih Tuhan, Paulus bukan hanya ingin mengenal dan menjadi sama dengan Yesus yang bangkit dan mengalahkan maut, atau Yesus yang melakukan mujizat dan tanda-tanda heran lainnya. Tetapi ia juga ingin mengenal lebih dalam lagi Yesus yang mati di atas kayu salib demi ketaatan kepada Bapa yang telah mengutusnya ke dalam dunia ini. Paulus ingin menjadi sama dengan Yesus dalam penderitaannya dan dalam kematiannya, karena Paulus meyakini bahwa hanya dengan menjadi sama dengan Yesus dalam kematiannya lah ia akan beroleh bagian dalam kebangkitan Yesus. Kekasih Tuhan, kematian Kristus di atas kayu salib adalah puncak dari seluruh tugas dan tanggung jawabnya sebagai Mesias dan Juru Selamat dunia ini. Karena itu kita tidak boleh mengenal dan mempercayai Yesus hanya di dalam dan melalui perkataan, perbuatan, apalagi hanya melalui mujizat-mujizat dan tanda-tanda heran yang dilakukannya. Yesus yang seutuhnya yang harus kita kenal dan yang harus kita percayai adalah Yesus yang lahir, yang hidup di dalam dunia ini, yang berfirman serta yang mati dan dibangkitkan oleh Allah bagi kemuliaannya. Kalau kita hanya mengenal dan mempercayai Yesus yang hidup, apalagi hanya mempercayai Yesus yang melakukan mujizat dan tanda-tanda heran, maka kekristenan kita akan menjadi kekristenan yang rapuh, yang tidak kuat dan tidak teruji dalam ketaatan dan kesetiaan. Karena kita hanya akan mengenal Yesus yang telah memberikan apa yang kita butuhkan. Dan sebagai akibatnya, kita hanya akan menjadi orang Kristen yang menerima saja tanpa pernah menjadi orang Kristen yang memberi, yang mempersembahkan hidup, yang taat dan yang tunduk kepada Allah. Kita akan menjadi orang Kristen yang tidak pernah hidup bagi tujuan dan kepentingan Bapa, tetapi sebaliknya kita akan menjadi orang Kristen yang hanya hidup bagi tujuan dan kepentingan kita sendiri. Kekasih Tuhan, kita tentu sangat ingin dan bahkan sangat rindu untuk hidup bagi tujuan dan kepentingan Bapa, bukan untuk tujuan dan kepentingan kita sendiri. Dan agar kerinduan serta hasrat yang indah serta mulia itu dapat kita wujudkan, maka kita harus belajar untuk menjadi serupa dengan Kristus dalam kematiannya. Sebab kematian Yesus di atas kayu saliblah teladan yang paling nyata dari kehidupan yang hanya hidup untuk tujuan dan kepentingan Bapa. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.